Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video saya. Jadi hari ini kita bakal mengerjakan file sama jaket komponen. Mungkin langsung saja. Bisa lihat di sini deck seller decknya itu sudah terpanggil. Pastikan rumuskan tidak bermasalah. Ini high adalah asumsi, dia asumsinya 30 feet. Coba saya ubah jadi 40. Ini kasih tahu aja berapa tingginya, ini asumsi kalian atau sembarang kalian mau berapa. Tapi makin pendek artinya kan makin murah kan, makin yaitu ekonomis. Kalian sebagai engineer harus consider itu. Kenapa aku bilang sembarang? Ya itu tadi, kalian sebagai engineer ya pikir sendiri berapa maunya itu biar tidak over design. Ini kan kalau 40 feet ternyata over design gimana gitu. Ya udah itu sih. Setelah ini data tanahnya kalian bisa cek, ada tanah kalian sembarang mau apa, A, B dan C. Sembarang, sorry. Data tanah kalian ini ada di data kalian, di data mentah kalian, cari aja sendiri pasti ada. Ini kalau kalian data tanahnya A, dapatnya rock. Kalau dapat data tanah B, dapat data tanah C. Nah, kita lanjut ke sini. Kalian masukin aja nih data tanah kalian apa. F ini friction. Nah, di sini ada keanehan dari dianya itu sendiri, dimana dia masukin, padahal dia data tanahnya C, tapi dia malah masukin 1.7. Bisa sih. Oh, sorry. Ini harusnya turun lagi ke bawah nih. Nah, ini harusnya dia. Nih, data tanahnya 1.7 dapat dari mana? Nih. 1.7. Nih. 1.7. Q-nya sini. Tuh, dia malah ngambil 200. Ini harus sorry, dia betul nih ngambil 100. Q-nya 100. Ini udah rumus. Ini rumus. Ini udah sesuai standar karena kita pakainya itu sama juga sesuai standar. Density soil coba kita cek dulu ya. Density soil 70. Harusnya sih density soil ini density. Kalau aku lihat sih density itu harusnya di sini enggak sih? Tapi kenapa dipilih 70 ya? Kan dia medium, dia dense. Bisa sih dilihat dari sini juga relatif density-nya kan 70. Kalau misalnya dia kan pilih medium kan, medium dense ini 35 sama 65, malah nggak termasuk gitu kan. Itu dense. Ini aku kurang tahu kenapa dia bisa milih 70. Tapi kalau dilihat dari sini sih bisa dilihat nih, kalau data A itu very dense kalau data A itu ini, data B itu dense. Kalau data ini A, data ini very dense itu A. Untuk ini B, dense ini B. Untuk atas ini data C, dia malah pakai datanya si B. Itu sih. Di sini kesalahannya dia malah pakai datanya C, malah pakai datanya si B. Entahlah, dia kan lebih tahu. Aku nggak tahu kenapa dia begitu. Ya pokoknya sih kalau kalian datanya A pakai yang ini. Terus density soilnya berapa? Bisa lihat dari sini. Di sini ini kalian kalau misalnya data A kan very dense 85 sampai 100, pilih aja berapa. Terus untuk dense 65 sampai 85, pilih aja medium dense untuk data C. Data C itu 35 sampai 65, ya disesuaikan aja di sini. Kayak gini, kayak 35 gitu, apa disesuaikan saja. Habis itu D per T nya ini asumsi nih. D per T asumsi sama biasanya sih normalnya sih 40. Tapi kalau kalian mau pakai angka lain 38 berapa, sembarang sih. Yang penting seperti biasa, tidak boleh kurang dari 19, tidak boleh lebih dari 60.
Intinya kayak gitu, ya kan? Setelah itu kalian ngerjain, kalian bakal menemukan mana yang paling cocok buat kalian. Kan di sini bisa dilihat nih, dia ngambil 51. Ini kan dia yang paling cocok nih. 51, yes. Oke. Karena ini di selar. Nah, jangan lupa nih decklek selarnya yang tadi yang ku omongin bagaimana menentukannya, padahal banyak yang yes di sini. Itu adalah di atas 51. Makanya dia ngambil ini kembali lagi ke selar deckku. Aku merevisi karena baru sadar di sini kan 51. Dia tadi milih filenya harus lebih. Kalian harus memilih decklek yang harus lebih dari si filenya itu. Begitu juga main deck, karena main deck udah pasti lebih besar gitu, karena anggapannya dia yang paling kuat ngangkat. Ya kan dia 54 kan, karena di atasnya 51. Nggak boleh, file itu kan pakunya, masa dia masuk ke dalam yang lebih kecil, itu nggak mustahil. Jadi kalian bisa lihat dia ngambil ini kayak 57 nih main decknya deh, soalnya ada dua warna, kurang tahu juga. Soalnya di nada rangkumannya juga bisa dilihat di sini. Setelah itu sumerinya jangan lupa dikerjakan. Caranya gimana ya, simple. Ini OD, ini T, ini ID. Habis itu kita akan ke jaket komponen. Jaket komponen itu juga banyakan sih masukin rumus aja, masukin input aja. Jadi udah kebanyakan rumus di sini. Di sini OD ini rumus ini asumsi kita mau berapa. Ingat seperti biasa, kurang dari 19, jangan kurang dari 19, jangan juga lebih dari 60. Dan kalau bisa kan gini, misalnya 19, cari yang mendekati gitu, kayak 20 no juga, atau 24 no, 29 29 yes. 28 bagaimana? Aduh, 28 bagaimana? Nggak bisa, 28 artinya dia 29. Ya udah kayak gitu sih cara pengerjaannya. Jadi biar nggak over design, kalian bisa bikin seperti ini. Sama ini DPRT-nya udah rumus, nggak usah terlalu dipikirin. Ini udah kebanyakan sih udah rumus ini. Soalnya ini 5 marine growth karena memang 5 inci toleransinya. Habis itu kalian bisa buka efektif length. Ini udah nggak usah diapa-apain. Jari-jari udah rumus. Ini juga udah rumus. Ini nggak usah dimasukin gimana ya. Pokoknya nggak usah terlalu diana sih. Dan juga jangan lupa dilihat di sini dibacanya nggak boleh nggak less, must be less, kurang dari dong. Pokoknya nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari 120. Kalau misalnya kalian jawabannya 120, itu udah pasti salah. Cek lagi. Ini nggak usah diapa-apain, ini sebuah rumus sudah. Sebuah rumus sih, sebuah katalog gitu. Ini 82 udah dipanggil, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, kalau ini nih biasanya ada C user gini nih pasti dia nggak manggil rumus secara tepat ini. Kalian bisa hapus ininya. Bentar ya. Aduh. Ini pasti ada yang salah. Ini kan profil, tanda petiknya jangan lupa ini dihapus. Ini sampai ini tanda petik 2 ke sini. Ini harusnya udah bisa manggil. Aduh, sorry. Harusnya itu oke. Ini adalah petik. Di sini petik. Di sini tanda seru. Oke, harusnya bisa. Nggak bisa ya? Ini aneh. Kalian bisa panggil secara manual aja, sama dengan elevation F32. Dimana ya?
Di elevation F32. F32 tuh ini 96 ini. Nah, setelah itu rumus oke, ini juga udah rumus. Tar dulu, aku tandain dulu ya. Ini 62. Ini salah, artinya tuh yang ini. Ini jaket lagnya ya. Nih, jangan lupa saya kuningin aja dulu buat saya tandain. Ini juga harusnya ada yang saya tandain juga. Ini rumus sudah, nggak usah terlalu dianuin. Outside diameter file. Ya, yang tadi ini outside diameter file, ini yang dipilih tadi, file kita yang kerjain tadi. Ini nggak usah diapa-apain, bla 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 bla. Ini 0,8 dari mana nih? Habis itu ini udah betul, udah rumus udah itu. Ini outside diameter 40. Ini kita boleh kan asumsi juga, ini kan gas DOD brace, kalian bisa, dia kan no nih, artinya kita bisa tambahkan 45. Thicknessnya yang bener aja bro, thicknessnya terlalu 30, itu nggak masuk akal tuh kalau di kerjaan digebukin kalian. Thicknessnya coba aku mau 1 deh, 40 kayak 45 deh. Oke, 45 artinya 50. Oke, aku maunya segini biar thicknessnya nggak terlalu besar-besar amat. Ini yes. OD nya ini jangan lupa diginiin dulu ya, dikuningin ini karena masa diameternya brace. Oke, habis itu lanjut. Ini kan dia manggil si ini 50. Oke, ini udah rumus ya. Pokoknya pastikan semua yes dan selesai jaket komponennya. Setelah itu kalian bisa masuk ke, sebenarnya itu nggak ada di rumus, cuman kalian buka rumus kalian yang kemarin yang aku kasih. Di sini ada rangkuman rumus. Nah, fungsinya rangkuman rumus ini, rangkuman member group di sini, nanti buat kalian masukin di Sax. Jadi nyaman gitulah kalian ngerjainnya. Ini jangan lupa dikerjakan saja nih, masukin saja ini ke Excel di yang ITS itu. Setelah itu, ini nggak perlu sih. Setelah itu kalian bisa buka, setelah itu kalian bisa rangkum ini rangkum semuanya biar gampang aja pengerjaannya nanti. Ini jangan lupa filenya dimasukin. Tadi kan kalian filenya dapat berapa, thicknessnya berapa, idenya berapa, udah dijelasin tadi. Di bawahnya ada jacket lag. Oke, aku bakal ngejelasin di sini aja. Kalau K-bracingnya K-bracingnya itu menyesuaikan sama, nanti K-bracing itu udah bakal horizontal itu bakal udah pasti K gitu ya. Kalian itu aja konduktor riser apa dapat dari mana ya. Oh ya, konduktor itu outside diameternya itu yang kita kerjain kemarin yang ada di data mentah. Thicknessnya kalau nggak salah ada juga, kalau nggak ada kalian bisa nerka aja. Habis itu setelah itu kalian bisa setelah itu kalian masukin, tapi dulu kasih tahu. Jadi jacket lag itu ada di mana di Excel sebelumnya. Jacket lag itu ini. Sebenarnya tuh ini. Cuman itu tuh udah ditambah sama marine growth. Jadi outside diameternya yang akurat adalah yang ini. Mengapa? Yang ini karena marine growth itu tidak menambah kekuatan. Kalau di SACS nya kita masukin 57, masukin 62 gitu, itu menambah kekuatan dari si anunya. Itu nggak akurat, nggak aktual lah. Soalnya malah marine growth itu ya malah apa ya namanya, kayak menambah beban gitu. Jadi itu harusnya dijadiin load gitu. Tapi ya udahlah, udah tidak menambah kekuatan gitu. Jadi ya pakai aja yang ini 57 untuk jacket lag. Untuk yang bracing itu ada di sini 45 ini yang tandain. Kenapa sama tadi? Ini harusnya tuh dia tuh di sini nih. Ini cuman ya itu tadi yang saya bilang kalau
misalnya apa namanya, Marine Growth itu tidak menambah kekuatan, jadi udah pakai yang polosan aja seperti ini. Oke, setelah itu kalian kerjain aja, masukin ini sama aja, ininya juga udah jelas dapat dari mana, kalian bisa lihat banget di sini kan ada thicknessnya. Jangan malas membaca lah, pasti ada kok, cari aja. Setelah itu sudah, kita akan lanjut ke SACS kita bakal ngulang lagi dari awal. Aku minta kalian jangan lupa screenshot nantilah saya akan jelasin di video selanjutnya. Aku ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.